kumpulkan mereka, direhabilitasi, diobati jiwanya, saudara. Undang habaib, undang kiai, undang guru-guru, undang dokter-dokter psikiater yang ahli, saudara. Obati mereka, bisa diobati. Siapa bilang tidak bisa diobati, saudara? Banyak LGBT yang tobat, banyak LGBT yang sadar, banyak LGBT yang kembali ke jalan Allah. Nah, karena itu saudara nggak bisa, ini enggak LGBT diternak. Tahu diternak gak? Sekarang saya tanya, kambing kalau diternak nambah gak? Sapi kalau diternak nambah gak? Kalau diternak nambah. Saudara, nah kenapa saya katakan diternak? Kalau LGBT dibiarkan, apalagi difasilitasi, apalagi dibela, apalagi dilindungi, itu namanya peternakan gay, saudara. Nah, maka itu saya minta nanti pulang dari sini nih, Fakta Kini kalau nggak salah. Fakta Kini ada di medsos ya. Buka Fakta Kini. Tahu Fakta Kini? Buka Fakta Kini, ada tulisan saya yang sudah lama sekali. Dulu saya bikin buku ini dari awal tahun 2000-an. Nah, ini katakan pertamanya 2011, katakan keduanya 2013. Tapi isi yang ada di sini, saudara, itu sudah kita mulai tulis dari awal tahun 2000. Nah, sekarang di sini di halaman 139 ada artikel yang saya tulis. 139 bukan. 139. Ya, 139 saya bikin artikel, judulnya apa? Peternakan gay. Peternakan. Nah, kenapa saya katakan ini peternakan gay, saudara? Karena memang berdasarkan data yang kita kumpulkan, saya bacakan di sini datanya ya, kawan. Mari kita lihat. Jadi ini nggak main-main soal LGBT, ibadallah. Mari kita lihat bagaimana dahsyatnya gerakan LGBT di Indonesia. Di tahun 2004, ada satu LSM namanya Pelangi. Pelangi itu singkatan dari P-nya itu perhimpunan. Lannya, langi kan ada LAN, lannya itu lesbian. G-nya itu gay, saudara. Jadi mereka, para kalangan lesbian dan gay ini buat satu LSM, semacam organisasi, dikasih nama organisasi Pelangi. Nah, di tahun 2004 LSM ini menggelar konferensi pers di kantor YLBHI Yogyakarta. Nah, sempat dihadiri oleh tokoh-tokoh liberal seperti Ulil Absar yang dari JIL, saudara, dan lain-lain. Nah, apa konferensi pers yang mereka gelar itu? Mereka menuntut kepada pemerintah dan DPR RI untuk membuat undang-undang perlindungan lesbian dan gay. Nah, jadi ini dari 2004 ini mereka sudah minta ya, kawan. Dan ini sudah kita protes habis-habisan. Ketika itu di setiap atas mimbar saya keliling Indonesia, saudara, kita protes, kita hantam, kita tolak, kita ajak umat jangan sampai lengah, jangan sampai undang-undang ini akhirnya terwujud, saudara. Nah, kemudian di tahun 2007, saya punya catatan. Seorang dosen dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta. Seorang perempuan namanya Musdah Mulia. Dia diwawancarai oleh suatu jurnal. Namanya Jurnal Perempuan, saudara. Nah, di dalam wawancaranya, dia menghalalkan perkawinan sejenis. Nah, jadi hubungan lesbi bagi dia itu kodrat dan itu halal dan itu bagi dia bukan penyimpangan seksual. Nah, kemudian saudara, apa yang dilakukan Musdah Mulia ini di tahun 2007 itu sampai geger, di mana-mana ada perdebatan, sampai diundang di televisi dan lain sebagainya, karena dia berani, dalam tanda kutip, dia dianggap berani melontarkan pendapatnya tadi. Akhirnya tanggal 7 Maret 2007
dia mendapat penghargaan dari Amerika Serikat sebagai perempuan pemberani dari Indonesia. Nah, jadi coba kita lihat ya, kawan. Nah, ini catatan kita. Kemudian di tahun 2010, saudara, di tahun 2010 akan digelar konferensi internasional di Surabaya. Mereka sudah sewa tempat, sudah sewa hotel, sudah ada jadwal, sudah ada tamu-tamu yang diundang. Saudara, bahkan mengakunya sudah dapat izin dari aparat setempat dan seterusnya. Saudara, akhirnya dibubarkan oleh Front Pembela Islam yang bekerja sama dengan masyarakat Islam Surabaya. Jadi orang-orang pondok pesantren, kiai, santri bersama FPI ketika itu kita bubarkan itu acara, ya ikhwan. Nah, dari awal kita sudah minta kepada aparat, tolong jangan dikasih izin, tolong jangan sampai mereka buat, tapi nggak diindahkan. Begitu hari H mereka gelar, dibubarkan oleh masyarakat, ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, kemudian gagal menggelar konferensi internasional tahun 2010 di Surabaya. Mereka coba di Jogja, ternyata belum mereka gelar sudah ditolak oleh masyarakat Jogja. Akhirnya mereka pindah kemana? Ke Depok. Mereka bikin di Depok kontes waria, saudara. Nah, di antara pendukungnya yang isi materinya adalah Komnas HAM. Nah, ini dilakukan di salah satu hotel di Depok, saudara. Akhirnya dibubarkan oleh masyarakat dan ada beberapa laskar FPI yang ikut bersama masyarakat yang akhirnya ditangkap dan dipenjara, ya ikhwah. Nah, jadi yang dipenjara bukan nya, yang dipenjara bukan warianya, tapi laskar FPI. Enggak apa-apa, yang penting acaranya bubar dan mereka gagal melakukan itu, ya ikhwan. Enggak apa-apa, kita dipenjara sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kecil. Yang penting maksiatnya itu kita stop supaya Allah tidak murka, ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, kemudian masih di tahun 2010, saudara, gagal di Surabaya, gagal di Jogja, gagal di Depok. Akhirnya mereka gelar di Jakarta dengan nama Yayasan CIU, Community Kesetaraan Indonesia. Mereka menggelar Festival Internasional Homo dan Lesbi di Gedung Kebudayaan Kedutaan Besar Jerman. Dan ini yang menjadi pendananya Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jepang, Prancis, dan Jerman, saudara. Dibiayai dan kerjasama dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, saudara. Nggak sampai di situ, didukung oleh Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, dan Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan juga didukung oleh Universitas Kristen Petra Surabaya. Nah, nama-nama ini kita peroleh dari panitia. Mereka punya brosur. Nah, soal apakah nama-nama ini benar mereka semua ikut atau sekedar dicatut oleh panitia, mereka tidak pernah melakukan konfirmasi atau klarifikasi, ya. Nah, jadi sekali lagi, nah nggak sampai di situ, sponsornya LBH, yang kedua Kontras, yang ketiga Gramedia, yang keempat tim Taman Ismail Marzuki, yang kelima DKG, Dewan Kesenian Jakarta, saudara, dan masih banyak LSM komprador. Nah, kalau disebut komprador itu berarti antek asing, yang lainnya terlibat sebagai sponsor. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saat itu FPI melakukan investigasi. Jadi mereka punya acara di Gedung Kebudayaan satu kedutaan. Di gedung itu selama beberapa hari akan diputar film gay dan film lesbi. Hari ini film gay, laki kawin dengan laki, bagaimana kehidupan berumah tangga. Dikabarkan mereka bahagia, mereka senang, mereka berhasil membina rumah tangga yang ideal. Walaupun laki sama laki, besoknya disetelkan lagi film lesbi, perempuan sama perempuan jatuh cinta. Akhirnya mereka berkasih sayang, mereka berkeluarga. Akhirnya mereka membina rumah tangga, mereka menjadi suami istri dan seterusnya. Nah, film-film ini sudah disiapkan untuk ditonton oleh masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta bebas, mau datang silakan. Mereka umumkan, di medsos-medsos mereka umumkan, saudara. Nah, jadi kita selidiki. Satu, kita tanyakan ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, apakah mereka menggelar ini ada mengantongi izin?